Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nurhoria dengan NIM 12140701727 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Bimbingan Manasik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asep Iwan, MAG. Baik. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai kain ihram, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang pertama, bagaimana sih cara memakai kain ihram untuk laki-laki? Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain. Satu kain untuk menutupi bagian pinggang hingga kaki, sedangkan satunya lagi untuk diselempangkan dari bahu hingga ke bawah ketiak. Nah, bagaimana sih cara memakainya dengan benar? Seperti yang terlihat dalam gambar. Pertama-tama, ambillah salah satu kain untuk menutupi bagian bawah. Gunakan kain ini untuk menutupi bagian atas pusar hingga di bawah lutut. Lalu, lipatlah seperti Anda memakai sarung. Pastikan dan perhatikan baik-baik apakah kain tersebut sudah terlipat sempurna. Jangan sampai ketika duduk atau ketika jongkok, aurat kita terlihat. Nah, setelah itu, pastikan kita nyaman saat memakainya. Jangan sampai ikatannya terlalu kencang sehingga menyulitkan kita saat berjalan. Nah, setelah menggunakan kain bagian bawah, satunya lagi digunakan untuk menutupi bagian pundak kanan dan pundak kiri dengan cara diselempangkan. Akan tetapi, ketika melakukan tawaf, biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan satunya diturunkan ke bawah ketiak. Nah, ketiak sebelah kanan ya, supaya tidak mudah terlepaskan kaitan ujung satu sisinya ke ujung lainnya. Setelah menyelesaikan tawaf, kain ihram kembali digunakan untuk menutupi semua badan seperti semula. Seperti menutupi pundak kanan dan pundak kiri. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal ketika menggunakan kain ihram. Pertama, kain ini tidak boleh melewati batas mata kaki dan tidak boleh kotor. Ketika menggunakan kain ihram juga tidak perlu menggunakan pakaian dalam maupun aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara memakai kain ihram untuk wanita? Pakaian ihram bagi perempuan atau wanita ya, ternyata lebih simpel dan mudah untuk digunakan. Karena kain ihram untuk wanita yang terpenting adalah pastikan kainnya menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Serta jangan lupa juga untuk memakai kaos kaki. Nah, bagi wanita yang menggunakan cadar, saat tawaf diwajibkan untuk melepaskan cadarnya terlebih dahulu. Setelah menggunakan kain ihram, maka dilanjutkan dengan membaca niat, baik niat haji jika melakukan ibadah haji, yaitu labbaika Allahumma hajjan, dan niat umroh bagi yang mau melakukan umroh, yaitu niatnya labbaika Allahumma umrotan. Nah, baik, selanjutnya untuk bagian kedua adalah doa-doa haji dan umroh. Yang pertama di sini saya akan membacakan doa ketika hendak
melempar jumrah. Bismillahi wallahu akbar, rojman lisyayatin, waridun lirahmanin, Allahumma ja'al hajjan mabruron, wa sa'yan mashkuron. Nah, yang kedua, saya akan membacakan doa ketika mendekati Bukit Marwah ketika sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan membacakan doa ketika meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in, wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi manajemen BIMSIK dalam KBIHU. Nah, di sini saya berlandaskan pada observasi yang saya lakukan di KBIHU Al-Maghfirah. Yang pertama, penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning di KBIHU Al-Maghfirah yaitu dengan menentukan tujuan. Tujuannya untuk memberikan bimbingan kepada jemaah baik di tanah air maupun di tanah suci agar jemaah lebih mandiri. Selanjutnya yaitu dengan menentukan anggaran biaya dari manasik haji dan membuat penjadwalan bimbingan manasik haji yaitu selama 20 kali pertemuan dengan biaya sekitar 3,5 juta secara keseluruhan. Nah, yang kedua, penerapan fungsi manajemen pengorganisasian atau organizing. Nah, penerapan fungsi ini di KBIH Al-Maghfirah yaitu dengan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjukkan hubungan kewenangan setiap individu gitu. Nah, pengorganisasian yang ada di KBIH ini juga tersusun dengan rapih, mulai dari penasehat KBIHU, bendahara, ketua pembimbing, kepala kantor Kemenak, kepala bidang PAHU Kanwil Kemenak, terus ada ketua FK KBIHU Kota Bandung, kepala seksi PHU, MUI, KUA, dan kepala Puskesmas Cibiru. Adapun untuk panitia bimbingan manasik, KBIHU ini memanfaatkan organigram KBIHU sendiri, yaitu koordinator BIMSIK beserta timnya. Mereka yang mengatur jalannya BIMSIK mulai dari susunan acara hingga pelaksanaannya. Nah, adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Nah, fungsi penggerakan yang dilakukan pada kegiatan bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU Al-Maghfirah ini, yang pertama, metode yang digunakan dalam bimbingan manasik haji yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Adapun pelaksanaannya dilakukan bimbingan dengan total 20 kali pertemuan dengan bimbingan teoritik, bimbingan praktik, dan bimbingan simulasi lapangan.
Baik, selanjutnya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan. Pengawasan yang dilakukan pada bimbingan manasik haji di KBIH Wal Maghfirah dilakukan langsung oleh Kementerian Agama Kota Bandung sebagai pihak penyelenggara ibadah haji dan umroh. Selain itu, pimpinan KBIHU juga selalu mengontrol untuk memastikan jalannya kegiatan bimbingan manasik haji berjalan sesuai yang diharapkan. Maka panitia diwajibkan melaporkan tentang kegiatan manasik setiap harinya kepada Ketua KBIHU. Nah, yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini dilakukan setiap waktu, terutama jika ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan manasik untuk dilakukan perbaikan gitu. Dan setelah kegiatan selesai pun, panitia selalu melakukan musyawarah untuk mengevaluasi perjalanan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apakah sudah berjalan sesuai rencana atau apakah ada masalah yang perlu dilakukan dan diperbaikan lagi gitu, dilakukan perbaikan lagi gitu. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh KBIHU Al-Maghfirah ini sudah cukup baik pelaksanaannya. Dengan adanya evaluasi, maka KBIHU Al-Maghfirah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji dan umroh dengan lebih optimal gitu. Nah, selanjutnya bagian keempat yaitu saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen dalam bimbingan manasik terutama yang ada di KBIHU. Yang pertama itu ada unsur men atau manusia. Sumber daya manusia dalam KBIH adalah para calon jemaah haji itu sendiri dan para petugasnya dari pembimbing, pemateri, dan petugas-petugas lainnya. Yang kedua ada unsur money atau uang, yaitu biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik. Yang ketiga ada material. Dalam bimbingan manasik, material merupakan materi-materi yang akan disampaikan dalam bimbingan tersebut. Yang keempat ada unsur mesin atau alat-alat yang menunjang dalam pelaksanaan bimbingan manasik seperti miniatur Ka'bah, infokus, dan laptop dan lain-lain gitu. Yang kelima ada metode, yaitu metode yang dipakai dalam penyampaian materi-materi bimbingan manasik seperti ceramah, diskusi, ataupun simulasi. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah market, yaitu bagaimana pihak KBIHU mempromosikan kepada masyarakat luas, terutama kepada para calon jemaah haji untuk melakukan bimbingan manasik di KBIHU-nya. Nah, selanjutnya bagian kelima, saya akan menjelaskan mengenai PPT yang saya buat tentang bagaimana peran jemaah dalam menjaga lingkungan saat ibadah haji maupun umroh. Ayo, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Sani Nurhoria. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dan jemaah dalam menjaga lingkungan saat ibadah haji maupun umroh. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus membahas ini? Seperti yang kita tahu, konsep mampu atau istiqoah adalah syarat wajib haji. Namun saat ini konsep itu hanya sekedar berputar pada aspek fisik, mental, dan finansial saja. Padahal haji butuh kepastian lingkungan, alam, dan bumi yang tetap harus terjaga gitu. Sayangnya aspek ekologis ini masih belum diperhitungkan dalam struktur ibadah haji. Haji adalah perjalanan manusia menghadiri festival agung alam raya sebagai mahakarya ilahi yang sistemik atau bertauhid. Kolosal atau akbar bersama-sama besar-besaran ya juga penuh inspirasi atau ibroh dan memiliki dampak berkelanjutan yaitu menjadi mabrur dan mabruroh.
Haji dengan konsep dan aktivitas yang bersifat bisnis as usual tidak solutif untuk mengurai krisis ekologis. Haji tanpa disertai kesadaran ekologis semakin memperparah derita bumi ini. Apalagi jutaan umat manusia berkumpul di satu area yang tentunya butuh konsumsi air bersih, energi, transportasi, dan seterusnya gitu ya, maka produksi sampah akan melimpah dan menggunung. Nah, yang lebih jelasnya, apa saja sih pengaruh penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terhadap lingkungan? Yang pertama, yaitu penggunaan sumber daya air. Selama ibadah haji, kebutuhan air pasti akan meningkat drastis karena jemaah haji pasti membutuhkan air untuk kebersihan dan berbagai ritual ibadah haji. Gitu. Nah, tingginya jumlah jemaah yang hadir meningkatkan permintaan akan air bersih ini, terutama untuk kebutuhan mandi, wudhu, minum gitu. Mekah dan sekitarnya merupakan daerah yang kering dan ketersediaan airnya juga merupakan masalah yang signifikan gitu. Penggunaan yang berlebihan dan tidak efisiensi dari sumber daya air dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah serta mengganggu ekosistem air setempat. Nah, selanjutnya ada faktor pembuangan limbah. Jumlah jemaah yang besar juga berarti menyebabkan peningkatan dalam pembuangan limbah. Sampah yang dihasilkan dari tempat penginapan, area ibadah, dan daerah sekitar dapat menyebabkan masalah sanitasi dan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, pengelolaan limbah yang buruk dapat merusak ekosistem alami dan kualitas air. Nah, selanjutnya pengaruh yang ketiga adalah emisi gas rumah kaca. Transportasi udara dan darat merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah haji melakukan perjalanan jarak jauh dari berbagai macam negara ke Arab Saudi. Nah, tentu peningkatan aktivitas transportasi ini akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi juga dapat menyebabkan polusi udara lokal. Nah, selanjutnya berpengaruh kepada kerusakan ekosistem seperti pembangunan infrastruktur seperti hotel, gedung, jalan untuk menampung para jemaah haji tersebut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem lokal, penebangan pohon, perusakan habitat, dan penggusuran lahan pertanian atau alami juga dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan ini gitu. Hal ini tentu dapat berdampak negatif pada keragaman hayati dari hilangnya habitat alami dan keberlanjutan lingkungan setempat. Selanjutnya, yaitu berpengaruh pada konsumsi energi. Penyelenggaraan haji membutuhkan konsumsi energi yang besar untuk melayani jemaah. Hotel, pusat ibadah, transportasi, dan infrastruktur lainnya membuat pasokan listrik yang berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan dapat meningkatkan jejak karbon dan dampak lingkungan. Nah, selanjutnya dari problem-problem tersebut, bagaimana sih strategi pemerintah atau langkah-langkah pemerintah untuk menjaga keberlanjutan tersebut dan mengurangi dampak lingkungan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh? Yang pertama yang dapat dilakukan adalah pengelolaan limbah. Hal ini dapat berupa pengelolaan limbah padat seperti penggunaan tong sampah yang memadai, pemilahan sampah, dan sistem pengumpulan dan pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, dari pengelolaan limbah cair juga harus dikelola dengan benar melalui instalasi pengelolaan air limbah yang memadai. Selanjutnya dengan
konservasi air, yaitu penggunaan teknologi hemat air seperti perlengkapan sanitasi yang efisien, penggunaan sistem irigasi tetes untuk taman dan area hijau, menyediakan fasilitas yang mengurangi pemborosan air seperti toilet berjenis kering, atau penggunaan teknologi hemat air. Nah, selanjutnya dengan pengolahan energi, yaitu dengan menerapkan praktik pengolahan energi yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memasangkan peralatan listrik yang efisien energi dan mengoptimalkan penggunaan pencahayaan alami. Nah, selanjutnya pembersihan dan pemeliharaan lingkungan. Dengan pemeliharaan kebersihan jalan, trotoar, dan area umum lainnya, serta pengaturan tempat sampah yang memadai. Selain itu, dapat juga untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar situs-situs suci dengan melakukan tindakan pembersihan rutin dan pemeliharaan lingkungan. Nah, selanjutnya dengan pengelolaan transportasi. Dengan penggunaan transportasi massal yang efisiensi dan ramah lingkungan seperti kereta api atau bus atau bis gitu ya, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Selain itu, penataan yang baik dalam sistem transportasi dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meminimalkan dampak negatif pada ekosistem setempat. Dapat juga dengan memperluas jaringan kereta api cepat dan dorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yang keenam dengan pendidikan lingkungan. Dengan memberikan edukasi kepada jemaah tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, baik melakukannya dengan khutbah, ceramah, dan program pendidikan lingkungan lainnya. Jemaah tersebut dengan begitu dapat diberikan pemahaman tentang praktik yang berkelanjutan seperti pengurangan sampah, konservasi air, dan perlindungan ekosistem. Nah, baik. Selanjutnya, selain dari pemerintah, kita selaku sebagai para jemaah juga perlu melakukan strategi untuk menjaga keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan tersebut dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh. Nah, bagaimana sih langkah apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu persiapkan ibadah haji dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu kita untuk mempersiapkan ibadah haji. Artinya kita harus memberikan perhatian yang cukup besar kepada diri sendiri sehingga kita dapat memperoleh kesadaran akan hubungan baik antara tubuh dan jiwa kita. Oleh karena itu, kita perlu memastikan agar tubuh kita selalu sehat sehingga jiwa dan semangat juga selalu stabil gitu ya, sehat. Nah, selanjutnya selain itu kita juga perlu memulai berpikir mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana kita dapat melakukan kontribusi kecil untuk mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim tersebut. Selanjutnya yang kedua, berjalanlah dengan ringan dan lakukan perjalanan secara bertanggung jawab dalam semangat Islam. Maksudnya adalah jauhilah pola hidup yang konsumtif. Lakukan perjalanan haji yang tidak banyak merusak alam, seperti menggunakan kereta cepat, dan kalau memungkinkan berhaji juga dengan sepeda, seperti yang dilakukan oleh beberapa warga Indonesia, merupakan bentuk nyata perilaku untuk mengurangi dampak gas rumah kaca atau polusi udara. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, merupakan beli barang-barang yang ramah lingkungan. Buatlah keputusan yang penuh kesadaran untuk membeli produk dan jasa yang ramah lingkungan. Jadikan ini adalah awal yang luar biasa untuk mulai melestarikan lingkungan. Bayangkan dari dampak yang dilakukan berjuta-juta orang dengan membuat pilihan yang
penuh kesadaran untuk melindungi lingkungan dan memerangi polusi, maka akan terpelihara lingkungan yang baik. Selanjutnya, pilihlah agen perjalanan yang peduli lingkungan. Pilih agen travel atau KBIHU yang bekerja sama dengan hotel yang hotelnya tersebut itu menjamin pelayanan yang ramah lingkungan dan dari mana sumber makanan mereka berasal. Juga menggunakan transportasi yang lebih sedikit dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya yang kelima, jangan membeli kantong kresek gitu ya atau botol plastik untuk dibawa pada saat haji dan menyebabkan banyaknya sampah di Mekah maupun di Madinah nanti gitu. Maka carilah alternatif seperti tas dan botol yang dapat digunakan kembali berulang-ulang gitu. Selanjutnya, belilah barang-barang yang diperdagangkan secara jujur dan produk-produk organik. Ketika membeli makanan, pertimbangkanlah produk organik karena makanan-makanan seperti ini diproduksi menggunakan metode yang ramah lingkungan. Makanan organik bebas dari pestisida, pupuk kimia, dan tidak menggunakan organisme transgenik. Metode yang digunakan juga bebas dari iridiasi pelarut industri atau bahkan tambahan kimia makanan. Membuat pembelian produk organik tersebut menjadi pilihan yang lebih natural dan sehat. Jemaah juga dapat memperimbankan produk-produk yang fair trade, yaitu produk-produk yang diperdagangkan secara jujur yang menjamin kesetaraan dengan para produsennya gitu. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.